Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram dari data yang kita miliki. Kita akan fokus ke dua diagram saja, yaitu yang pertama diagram garis, kemudian yang kedua adalah diagram petang. Sebelum kita belajar bagaimana cara membuat kedua diagram tersebut, kita harus mengetahui fungsi dari dua diagram ini. Yang pertama adalah diagram garis. Jadi diagram garis ini bisa kita gunakan ketika kita ingin melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu. Jadi suatu data itu paling cocok digambarkan dengan menggunakan diagram garis ini ketika data tersebut berkaitan dengan suatu keadaan yang serba terus. Kemudian yang kedua adalah diagram batang. Jadi diagram batang ini bisa kita gunakan ketika kita ingin membandingkan data maupun menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Baik, kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram. Di sini saya memiliki dua data. Yang pertama adalah data hasil panen, kemudian yang kedua adalah data hasil penjualan televisi. Nah, untuk data hasil panen ini ada tabel ya. Di sini ada tabel. Kolom pertama ini adalah jenis hasil panen, jenis panennya. Kemudian kolom kedua adalah beratnya. Jenisnya yang pertama jagung, beratnya adalah 100 kuintal, kemudian beras 130 kuintal, singkong 200 kuintal, kopi 150 kuintal, cengkeh adalah 210 kuintal. Kemudian yang kedua data hasil penjualan televisi. Ini saya contoh aja ya. Sini misalkan data hasil penjualan televisi dari bulan Januari sampai bulan Juni. Yang pertama adalah bulan Januari sebanyak 750 unit, kemudian bulan Februari sebanyak 760 unit, kemudian bulan Maret sebanyak 800 unit, bulan April sebanyak 815 unit, bulan Mei sebanyak 800 unit, dan bulan Juni sebanyak 900 unit. Kita akan membuat yang pertama kita akan membuat diagram batang dari data ini. Angkanya sangat sederhana. Yang pertama kita blok terlebih dahulu tabelnya ya, seperti ini. Kemudian kita klik insert. Nah, kemudian di sini ada beberapa diagram ya yang sudah tersedia. Kita pilih diagram batang. Nah, misalkan kita pilih pojok paling atas itu untuk 2 dimensi. Nah, setelah itu nanti akan aktif icon desain ini ya di sini, dimana di sini disediakan beberapa desain diagram. Ini silakan bisa kita pilih ya. Desain yang mana yang kita inginkan. Nah, misalkan saya memilih desainnya seperti ini. Nah, ini sudah tergambar. Jadi diagramnya sudah nampak di sini ya. Diagram batangnya nampak. Cuma di sini chart title-nya ini masih belum kita edit. Jadi kita bisa edit, kita sesuaikan dengan ini merupakan diagram data apa. Jadi ini kita bisa tulis misalkan diagram data hasil panen. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini sudah nampak ya, jagung 100 kuintal, kemudian beras 130 kuintal, singkong 200 kuintal, kopi 150 kuintal, dan cengkeh 210 kuintal. Baik, kita simpan dulu. Nah, sekarang yang kedua kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram garis. Langkahnya tidak terlalu berbeda dengan cara membuat diagram batang. Jadi langkah pertama kita blok dulu tabelnya seperti ini, kemudian kita klik insert, kemudian kita pilih, kalau tadi kita pilih diagram batang yang atas pojok atas, kita pilih sekarang diagram garis bawahnya ya, seperti ini. Kita pilih yang ini. Nah, sehingga akan muncul diagram garisnya. Nah, sama seperti halnya sebelumnya, di sini ada desain yang sudah aktif. Ini bisa kita pilih desain diagram garis yang kita inginkan. Saya pilih yang seperti ini. Jadi chart title-nya juga bisa kita sesuaikan. Tadi ini adalah diagram hasil penjualan televisi. Kita sesuaikan. Nah, ini diagram garisnya sudah kita buat.
Bisa kita lihat ya di sini bulan Januari 750, Februari 790, Maret 800, April 815, Mei 800, Juni 900. Nah, di sini bisa kita lihat unit yang terjual tiap bulan mengalami kenaikan ya. Khususnya dari bulan Mei sampai Juni ini kenaikannya cukup signifikan. Nah, untuk diagram batang di sini bisa kita lihat, bisa kita banding-bandingkan untuk hasil panen jagung misalkan dengan singkong, maka lebih tinggi singkong 200 kuintal dengan 100 kuintal, atau misalkan antara beras dengan kopi di sini selisihnya adalah 20 kuintal, atau misalkan antara singkong dengan cengkeh selisihnya 10 kuintal. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, soal itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.